Munir Said Thalib, 8 Desember 1965 sampai 7 September 1904, adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Dia merupakan satu dari sekian pendiri lembaga swadaya masyarakat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, dan Imparsial. Dia merupakan pemenang Right Livelihood Award pada tahun 2000 bersama 3 orang lainnya. Pada tanggal 7 September 2004, dia dibunuh dengan cara diracun menggunakan campuran arsen pada saat mengudara dalam pesawat Garuda Indonesia penerbangan 974 dari Jakarta, Indonesia menuju Amsterdam, Belanda menggunakan pesawat berjenis 747-400. Munir Said Thalib lahir di Batu, Jawa Timur. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari Said Thalib dan Jamilah Umar Thalib, putri dari Umar Muhammad Thalib dan Salma Said Bajrae yang lahir pada 1926 di Singapura. Buyut Munir, Said Thalib, pernah membintangi film Si Gomar 1941 yang memiliki garis keturunan Arab Hadrami dan Jawa. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam, selain menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Ia lulus pada tahun 1989. Selepas dari bangku kuliah, Munir memulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Cabang Surabaya selama 2 tahun, sebelum pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota tersebut, dan menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia di proyek Waduk Nipah di Banyu Ates, Sampang, dan keluarga korban penembakan di Lantek Barat, Galis, Bangkalan. Pada tahun 1998, Munir ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997 sampai 1998 dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi 1998. Ia juga berperan aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh pada masa Operasi Jaring Merah 1990 sampai 1998 dan Operasi Terpadu 2003 sampai 2004. Selepas tidak lagi menjadi pengurus di Kontras, Munir menjadi Direktur Imparsial, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas HAM di Indonesia. Pada 2 September 2004, 5 hari sebelum keberangkatan menuju Belanda untuk menyelesaikan studi S2-nya, Munir Said Thalib menggelar acara perpisahan di kantor Kontras Jakarta bersama para korban pelanggaran HAM yang selama ini ia dampingi. Di hari yang sama, sebuah telepon janggal diterima oleh istri Munir, Suciwati, dari Polikarpus Budi Hari Prianto, seorang pilot senior Garuda. Polikarpus menanyakan jadwal pasti keberangkatan Munir dengan alasan ingin menitipkan sesuatu. Suciwati tanpa menaruh kecurigaan memberikan informasi tersebut. Kecurigaan awal mulai muncul saat Suciwati merasa cemas setelah Munir menyebut Polikarpus bersikap aneh dan sok akrab. Munir teringat sebuah kejadian di awal tahun 2004 di mana Polikarpus menitipkan surat kepadanya di bandara. Sebuah permintaan yang tidak lazim. Di balik layar, sebuah konspirasi telah berjalan. Polikarpus terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Jadwal tugasnya yang asli adalah sebagai pilot utama penerbangan Jakarta-Beijing, namun diubah menjadi penugasan sebagai aviation security atau petugas keamanan penerbangan khusus untuk rute Jakarta-Singapura dalam penerbangan GA974, penerbangan yang sama dengan Munir. Antara pukul 19.00 sampai 21.00 WIB, Munir dalam kondisi sehat dan bugar diantar oleh Suciwati dan rekan-rekannya ke Bandara Soekarno-Hatta.
Mereka sempat mengobrol santai sebelum Munir memasuki area check-in. Pukul 22.00 WIB atau 14.00 GMT, Munir berpamitan dan masuk ke pesawat. Di ruang tunggu, Munir bertemu dengan Polikarpus yang menawarkan agar ia menggunakan tiket kelas bisnisnya. Terjadilah pertukaran kursi. Munir yang seharusnya duduk di kursi ekonomi 40G pindah ke kursi kelas bisnis 3K. Selama penerbangan Jakarta-Singapura, Munir memesan jus jeruk dan menyantap mie goreng beef tanpa ada keluhan sakit. Selama periode transit, Polikarpus secara aktif mengajak Munir untuk berbicara di gerai Coffee Bean. Disinilah momen krusial diduga terjadi. Polikarpus memberikan segelas kopi kepada Munir, yang diyakini sebagai medium dimasukkannya racun arsenik. Sesaat sebelum kembali naik pesawat, Munir mengirimkan SMS terakhir kepada Suciwati, mengeluh perutnya mulai terasa tidak enak. Setelah jam transit berakhir, misi Polikarpus selesai. Dia tidak ikut dalam penerbangan ke Amsterdam. Pada pukul 17.00 GMT, kondisi Munir memburuk drastis. Ia meminta obat mah namun tidak ada efek. Pukul 18.30 GMT, ia mulai berulang kali bolak-balik ke toilet. Pukul 20.30 GMT, setelah mengalami muntah dan diari hebat hingga 6 kali, kondisinya sangat lemah dan ia meminta bantuan Dr. Tarmizi, seorang penumpang lain. Munir kemudian dipindahkan ke kursi 4D di kelas bisnis untuk perawatan. Denyut nadinya sudah sangat lemah dan ia sulit berbicara. Pukul 3.00 GMT, Munir ditemukan lemas di toilet. Dr. Tarmizi kembali memberikan suntikan diazepam. Pukul 3.30 GMT, Munir terakhir kali terlihat hidup saat merespon awak kabin dengan mengacungkan jempol. Pukul 5.00 GMT, sekitar 2 jam sebelum mendarat, awak kabin menemukan Munir sudah tidak bernyawa di kursinya, dengan tanda-tanda keracunan yang jelas. Saat ditemukan meninggal, pesawat sedang melintasi wilayah udara Rumania. Sesuai prosedur internasional dan autopsi, negara tujuan pesawat, Belanda, memiliki yurisdiksi untuk melakukan investigasi. Saat pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, seluruh penumpang ditahan selama 20 menit. Atas desakan kuat Suciwati, otoritas Belanda melakukan autopsi. Netherlands Forensic Institute atau NFI menemukan 460 mg arsenik dalam lambung Munir dan 3,1 mg dalam darahnya, dosis yang dipastikan sebagai penyebab kematian. Penyelidikan tim pencari fakta dan fakta persidangan melukiskan gambaran sebuah permufakatan jahat yang terstruktur. Temuan kunci TPF yang diserahkan kepada Presiden SBY pada Juni 2005 menyimpulkan bahwa pembunuhan Munir adalah kejahatan terencana yang melibatkan petinggi PT Garuda Indonesia dan oknum dari Badan Intelijen Negara. Laporan ini secara eksplisit merekomendasikan penyelidikan terhadap Muhdi PR dan AM Hendri Priyono. Peran sentral Polikarpus adalah sebagai fasilitator lapangan yang menghubungkan eksekutor dengan perencana dengan statusnya sebagai aset intelijen. Jejak Badan Intelijen Negara atau BIN sangat kuat, terutama terkait motif Muhdi PR yang diduga mendasari dendam pribadi atas peran Munir dalam investigasi kasus penculikan aktivis oleh tim Mawar Kopassus. Kesaksian Budi Santoso, seorang agen BIN, menjadi kunci, di mana ia mengaku Polikarpus melaporkan, misi sudah selesai, ikan besar sudah masuk jaring. Peran AM Hendri Priyono sebagai kepala BIN juga dipertanyakan, meskipun ia menyangkal memberi perintah membunuh. Proses hukum kasus ini adalah sebuah drama panjang yang gagal menjerat dalang utama. Upaya menjerat aktor lapangan 2005-2008 berhasil menghukum Polikarpus, Indra Setiawan, dan Rohainil Aini. Namun, upaya mengadili aktor intelektual 2008 melalui persidangan Muhdi PR gagal total. Meskipun jaksa mendakwanya sebagai penganjur pembunuhan, terjadi banyak tekanan dan intervensi termasuk munculnya surat misterius pencabutan kesaksian Budi Santoso. Pada 31 Desember 2008, Muhdi PR divonis bebas. Kegagalan ini menjadi warisan pahit yang mencerminkan kondisi demokrasi Indonesia. Janji Presiden, baik dari SBY maupun Jokowi, untuk menuntaskan kasus ini terbukti hanya menjadi panggung politik tanpa penyelesaian. Diduga karena para pelaku masih memiliki pengaruh kuat. Misteri dokumen negara, yakni hilangnya laporan TPF di era Jokowi, memperkuat teori adanya upaya penghilangan jejak secara sengaja untuk melindungi nama-nama yang ada di dalamnya. Kematian Munir pada 7 September menjadi bagian dari memori kolektif September Hitam.
simbol bagaimana kekerasan negara terus berulang dan pelakunya dilindungi impunitas. Perjuangan melawan lupa terus disuarakan melalui aksi Kamisan, menjadi termin dari kondisi regresi demokrasi di mana supremasi hukum tunduk pada kepentingan elit. Kasus Munir lebih dari sekedar cerita pembunuhan seorang aktivis. Ini adalah cermin bagi kita semua. Ia menunjukkan betapa rapuhnya keadilan ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ketika negara gagal melindungi seorang pembela hak asasi manusia, pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan adalah, siapa lagi yang akan dilindungi? Mempelajari kasus Munir berarti kita belajar tentang pentingnya merawat ingatan, menuntut akuntabilitas, dan menyadari bahwa demokrasi yang sehat tidak mungkin tumbuh di atas kuburan para pejuang keadilan yang kasusnya tak pernah dituntaskan. Nasib kasus ini, pada akhirnya, adalah barometer dari keberanian kita sebagai bangsa untuk menghadapi sisi tergelap dari sejarah kita sendiri.